Pria tidak pernah berbicara. Sekalinya berbicara, topiknya menembus alam semesta. Gimana Bung kabarnya hari ini? Makin galau ini karena isu-isu sekarang ini dunia makin panas, Bung. Apalagi Semakin mengerikan juga ya Bung. mengerikan banget ini. Setelah kita udah tahu di beberapa awal di bulan Januari aja Amerika ini mulai nyenggol-nyenggol Venezuela, nyulik presidennya. Terus habis itu yang ini pengen nyaplok halaman negara orang, Greenland. Ya kita kan yang kan jadinya takut gitu, maksudnya di luar, meskipun kita nggak langsung berkonflik nih sama Amerika, cuma kan kita juga ketar-ketir nih kalau dia nyenggol-nyenggol negara-negara kayak gitu kan, efeknya itu takutnya bakal jadi meluas. Iya, meluas. Gitu. Benar. Jadi efek perang kan misalkan itu cuman masih jauh, enggak. Kita kan hidup di dunia yang sama ya, Iya. Apalagi ada namanya internet, kita bisa tahu setiap saat perkembangannya kayak gimana, kan jadi ngeri juga. Apalagi Indonesia ini juga ya kalau dibilang ya nggak baik-baik juga. Di dalam negerinya pun begitu. Sekarang di luar halaman kita pada gontok-gontok. Darder gitu. Terus di dalam masih kalang kabut, yang di luar udah dar-der kita. Kalau ada serangan ya nggak tahu, ini kayaknya entah bagaimana. Ibarat kata tuh kayak gini, Bung. Kita itu kayak di sebuah rumah tangga yang isinya tuh di dalam tuh bertengkar terus gitu. Bapak, ibu, anak, saudara tuh bertengkar. Terus baru keluar, ada kerusuhan gitu. Jadi kita mau kemana kan bingung berbicara. Ya nyelamatin diri sendiri. Nah, atau mungkin hashtag yang kemarin-kemarin di tahun-tahun kemarin itu lagi rame, bisa kita pakai lagi. Apa itu? Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Nah, kabur aja dulu ini kemana gitu loh, kalau meletus perang dunia. Tapi sebelum ke situ kayaknya ada yang penyebabnya ini loh, pasti kan dimulai dari negara yang merasa dia super ya. Kalau yang udah lewat itu perang dunia pertama itu karena gara-gara ya, kalau kita lihat dulu di buku SD kan putra mahkota Franz Ferdinand itu ketembak gitu kan. Tapi ternyata ada fakta yang jarang diketahui, Bung. Ternyata rencana pembunuhan ini tuh sebenarnya tuh gagal. Tapi ternyata mobil si Franz Ferdinand itu ternyata salah jalur gitu. Akhirnya ya dia merepet gitu, akhirnya kena deh gitu. Jadi intinya nggak sengaja. Akhirnya yang meletus juga kan, terus akhirnya membuat blok-blok gitu. Nah, itu bermula dari sesuatu yang tidak disengaja. Tidak disengaja. Di zaman sekarang, kan pasti kayak Amerika menculik Presiden Venezuela untuk mengakuisisi minyaknya dan mencaplok halaman Greenland. Iya, makanya. Itu kan pasti dengan kesengajaan. Itu dengan sadar penuh gitu. Bukan tidak sengaja saya menculik, maaf, nggak niat ini Presiden Maduro, enggak, udah niat itu. Pasti kan kemungkinan akan terjadinya perang nih, pasti kan lebih besar daripada yang nggak sengaja aja berhasil jadi perang dunia pertama tuh. Iya. Apalagi yang sengaja nih. Makanya, banyak yang nggak terima gitu terus. Banyak yang nggak terima. Iya. Betul. Nah makanya itu tadi ngomong-ngomong soal kaburnya tuh, nah itu kaburnya kemana? Jadi gini Bung, dari beberapa referensi yang saya baca nih, ada beberapa negara nih yang kemungkinan sedikit lebih aman dari negara lain kalau seandainya terjadi. Amit nih, semoga tidak ya. Keamanan OPM semoga kita berdoa lah, semoga tidak terjadi nih perang dunia ketiga. Jadi ada beberapa negara nih Bung yang kemungkinan aman. Contohnya pertama di Selandia Baru. Kenapa tuh di Selandia Baru? Karena
negaranya itu terpencil dan jauh dari konflik. Pasti. Ya, terus di Islandia juga sama. Kenapa juga itu? Karena lokasi terpencil dan resiko serangan terlalu kecil ke sana. Oh, betul. Ada juga di Swiss. Di Swiss. Nah, Swiss kan tradisinya netral tuh, meskipun dia tidak blok sana blok sini, tapi kan dia kan sangat makmur dan tidak Orang ikut kaya. orang kaya. Orang kaya nggak boleh disenggol. Iya. Donatur, jangan suka ngatur. Itu. Terus untuk ada Swiss, lagi? ada lagi di Irlandia. Irlandia, Dia tempatnya Westlife. Nah, itu jadi pusat konflik, jauh dari pusat konflik. Oh, jauh, malah jauh gitu. Jauh. Padahal dia kan deket sama Inggris gitu. Tapi malah jauh. Nah, ini ada lagi nih, Bung. Ada di benua Amerika. Amerika Selatan lagi, Bung. Amerika Selatan. Yang padahal di sana tuh banyak kartel-kartel yang biasalah berperangan mungkin di sana. Naskoski gitu. Kenapa kok bisa aman justru ada kartelnya? Nah, karena di Chile itu tepatnya di Chile ya. Di Chile itu spesifiknya stabil dan sumber dayanya itu cukup gitu loh. Jadi dia lebih stabil dan meskipun ada perang sepertinya stabilisasi negaranya masih aman sih. Benar. Jadi meskipun di luar ada perang ya kita masih aman kok, nggak terpengaruh apapun gitu. Dan Argentina ini kayaknya karena faktor alamnya. Kenapa tuh, Bung? Kenapa tuh? Karena dia di sana itu ada anginnya Argentina tuh beda gitu loh. Jadi bertiupnya kalau ada debu bom itu kayaknya nggak nyampe. Efeknya misalkan amit-amit juga kayak Hiroshima Nagasaki dulu pakai nuklir kan. Itu kalau ke Argentina kayak efeknya mudah-mudahan enggak. Tapi kan namanya perang kan tidak bisa dikalkulasi, bisa jadi ada peluru nyasar. Orang demo aja kena peluru nyasar. Jadi mungkin juga kan karena angin itu tadi, Bung. Benar. Waktu nurunin bom, kena angin ke negara sebelahnya. Ya. Dan kira-kira kalau Indonesia gimana? Kalau Indonesia sih masih kemungkinan relatif lebih aman ya, Bung ya. Relatif. Meskipun tidak seaman dari negara yang sudah kita sebutkan tadi itu. Benar. Karena memang wilayah kita kan luas tuh. Dan luas banget. Banyak pulau-pulau kecil gitu. Jadi kemungkinan kalau mau nyerang kan biasanya kan yang ngeblok gitu. Iya. Nah, kalau kita kan terpisah-pisah. Jadi terpisah. Kemungkinan relatif lebih aman sih, Bung. Tapi kayaknya nyasar IKN nggak itu ya? Kalau IKN belum jadi deh. Udah. Tapi kayaknya Indonesia malah justru mungkin dianggap aman dalam tanda kutip karena ketika negara itu saling berperang kan kehabisan source. Nah, kita ini kan punya bahan mentahnya, jadi mungkin itu jangan-jangan jadi battlefield berikutnya. Sebenarnya bukan battlefield. Apa? Tempat looting. Oh ya, tempat looting ya. Mereka berlomba-lomba ya kan, lomba-lomba ngelut di situ. Dan yang paling tidak terduga, Bung, adalah negara Bhutan. Nah, Bhutan. Kenapa ini kok bisa ada nyempil namanya Bhutan? Negara Apakah Bhutan dari benderanya yang ada naganya justru? Iya, naga nggak berani nyerang jadi. Jadi ada naganya, jadi tidak ada yang berani nyerang. Oh, gitu. Nah, kalau referensi yang saya baca sih, Bung, ini Bhutan itu bukan merupakan target strategis. Oh, aduh, sepelekan kamu Bhutan. Bukan gitu. Oh, bukan. Tapi mungkin memang di sana juga mau ngelut juga nggak ada. Mau ngelut nggak ada ya, karena gunung-gunung aja. Gitu. Terus mungkin nanti susah juga kan kalau mau serang-serangan di sana juga. Susah. Apalagi sama penduduk sana kan dia lebih hafal medan. Lebih hafal medan. Mau nyerang sana. Atau jangan-jangan itu, Bung, mitosnya di sana tersimpan Ya'juj Ma'juj. Wow. Nah, kan di gunung itu. Itu salah satu negara di Bhutan, di Asia. Di Asia. Dan yang paling ngomong-ngomong tadi kan ada laut, pulau-pulau. Nah, ini juga aman juga ini. Ada Fiji ternyata. Fiji, loro, telu. Itu 5. Fiji ini juga uniknya karena ya dia letaknya berpulau-pulau, jadi
ya juga nggak ada alasan juga ngapain ngebom Fiji kan. Iya. Mending Mungkin- kan ngebom lainnya. Indonesia maksudnya. Indonesia, tapi Indonesia banyak lot ini Iya, lot. eman kalau dirusak. Iya, maksudnya mungkin datang buat ngelut doang. Bukan Ngelut untuk doang, dihancurkan, tapi kan pasti Kita nggak tahu meskipun- perang itu kan beda, Iya, beda feel-nya. meskipun cuma ngelut kan pasti kan kita masyarakat juga pasti berdampak kan, kena Iya, impact-nya betul. kan dari perang Khawatir. dunia. Nah, makanya kira-kira menurut kawanan OPM di rumah, menurut kalian mana sih tempat teraman jika terjadi perang dunia ketiga? Jangan lupa komen di bawah. Subscribe dan like video dari kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja.